Penyegelan di Jombang yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus melalui jurusita bersama tim kurator yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 25 Januari 2021 lalu bikin heboh, kaget, kecewa dan malu dari para pemilik rumah dan bangunan toko yang mau disegel. Dan ironisnya, mobil Kijang Innova S 1263 Set C milik Cindro Pujiono yang ikut disita digunakan tim kurator ke Jombang untuk melakukan penyegelan. Ini ya sebelah sudah. Sesuai dengan surat tugas kami, saya selaku jurusita nomor W1421-13953 HK 03 garis miring 8 garis miring 2021, saya selaku jurusita untuk melaksanakan penyegelan Pujiono atau Juwita TB Juwita dalam pilot berupa 1. Sebidang tanah dan bangunan toko sebagaimana dimaksud dalam 1. Romawi sertifikat hak milik nomor 1152 garis miring desa jembatan seluas 320 meter persegi atas nama Ratna Juwita. 2. Sertifikat hak milik nomor 1218 desa jembatan seluas 500 meter persegi atas nama Cindro Pujiono setempat dikenal sebagai TB Juwita, Jalan KH Hasim Asari nomor 49 Jombang, Jawa Timur 61471. 2. Sertifikat hak milik nomor 1575 desa jembatan seluas 300 meter persegi atas nama Cindro Pujiono setempat dikenal sebagai Jalan Kiai Hasim Asari nomor 47 Jombang, Jawa Timur. 3. Sebidang tanah dan bangunan bagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 37 garis miring jembatan seluas 810 meter persegi atas nama Cindro Pujiono setempat dikenal sebagai Jalan Madura nomor 2 Jombang, Jawa Timur. 4. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 2600 garis miring Desa Kepanjen seluas 96 meter persegi atas nama Evi setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing nomor 9 Jombang, Jawa Timur. 5. Sebidang tanah dan bangunan bagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 140 garis miring Desa Jembatan seluas 65 meter persegi atas nama Cindro Pujiono tempat dikenal sebagai Jalan Kiai Hasim Asari nomor 38 Jombang, Jawa Timur. 6. Bidang tanah dan bangunan bagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 790 garis miring Desa Peterongan seluas 560 meter persegi atas nama Cindro Pujiono tempat dikenal sebagai Jalan Raya Soekarno Hatta atau Bengkel Jombang, Jawa Timur. 7. Sebidang tanah dan bangunan tempat dikenal sebagai Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah nomor 40A Jombang, Jawa Timur. 8. Sebidang tanah dan bangunan bagaimana dimaksud jalan sertifikat hak milik nomor 933 garis miring Desa Sengon seluas 160 meter persegi atas nama Muhadi tempat dikenal sebagai Jalan Patiura Gang 2 nomor 14 Jombang, Jawa Timur. 9. Sebidang tanah dan bangunan bagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 72 garis miring Desa Purno seluas 1.180 meter persegi atas nama Cindro Pujiono setempat dikenal sebagai Jalan Raya Bono nomor 21 Kepuh Baru, Bojonegoro, Jawa Timur. Ini ada pertanyaan mungkin hanya sebatas ini monggo. Saya dulu ya. Ya. Saya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Saya mau izin nanya sama jurusita. Ini penyegelan bukan penggembokan ya. Ini penyegelan apa penggembokan? Karena di dalam rela saya hanya penyegelan. Mohon izin, mohon dijawab. Betul Pak ya? Ya, terus yang ada saya mohon kalau seandainya digembok, kami mohon yang untuk saya huni sesuai dengan undang-undang saya dilindungi untuk menempati ya sampai nanti kalau ada pelelangan laku saya keluar tanpa ada uang pesangon. Ini konsekuensi saya. Dan kalau yang di usaha saya toko kalau digembok saya mohon izin untuk memberi pesangon karyawan saya sebanyak 29 orang. Ya,
Itu permintaan saya. Tapi mohon izin, termasuk jurusita, kurator, saya hormati semua. Ya, saya mohon izin going concern. Ya, dan ini sesuai dengan undang-undang. Ya, jangan sampai undang-undang sama kurator itu lebih tinggi mana. Cuman gitu aja. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih dari Pak Sido sebagai termohon ya. Jadi saya sendiri selaku hanya melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyegelan Pak. Jadi penyegelan ini saya segel semua yang ada di sini. Nah nanti untuk berita acara kami nanti saya berikan sama kurator. Kurator itulah yang nanti akan melaksanakan mungkin di Gembok dan yang lain itu operasionalnya sudah diserahkan sama kurator. Ada kesempatan untuk wartawan untuk kalau bertanya? wartawan tanyanya mungkin hanya sekedar apa itu aja. Mungkin kalau masalah perkara saya mohon maaf ya. Begini tadi untuk mobil S1623JZ atas nama kita itu kan ya itu dibacakan tadi termasuk yang disita. Ya. Kemudian boleh nggak itu dipakai operasional dari penyidik atau pegawai ini? Terima kasih. Kalau untuk Bapak dari wartawan pers mana? TKT Newsnet. TKP Newsnet itu tergantung dari pihak kurator Mas. Oh kurator. Ya, jadi kalau pengajian tetap membacakan ya. Kalau boleh operasi atau tidak tergantung dari pihak kurator. Mau ini mau ditempati sama apa, mau ditempati tergantung dari kurator. Oke? Bukan untuk mobil yang dipakai operasional pegawainya. Dari mana? Dari karyawan. Oke. Itu bagaimana? Ya, dari karyawan itu kan beberapa orang karyawan itu nanti monggo nanti kalau saya jawab nanti salah Pak. Yang jawab dan kurator. Nanti mau ikut kurator monggo, mau ikut kerja kurator monggo kan seperti itu. Ya mungkin seperti itu nanti. Mungkin Mas Jafet yang tahu ini. Saya tambahkan yang untuk lanjutan usaha, kami sudah mengajukan permohonan going concern tanggal 25 Agustus 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memperhatikan pasal 104 dan 39 Undang-Undang Kepemilikan dan PKPU. Maka kami memohon juga kepada pihak kurator untuk izinkan lanjutan usaha atau kalau emang ada penutupan harus memperhatikan pasal 39. Itu aja. Kita buat tadi. Pak, Pak Jurusita, kenapa namanya Pak? Kenapa teman saya Pak? Tidak nanya, tadi kan tanya sama saya. Ya. Masalah mobil. Ya. Ada masalah Pak? Ya ada masalah. Cuma tanya aja. Oh iya Pak. Kenapa Mas? Nggak apa-apa. Ini apa-apa, tanya saya cuma tanya. Sudah. Gak usah sepaneng Pak Joko. Oh, rasa sepaneng yo kanca kabeh, dulu kabeh. Tenang aja Pak Joko. Ini kakak ada penyakit. Menurut Cindro Pujiono, Cuita, dirinya divonis pilot dalam PKPU sehingga terjadi penyegelan aset miliknya. Dalam penyegelan aset yang diajukan kurator ada 9 objek. Namun dari 9 objek tersebut banyak milik orang yang tidak ada kaitannya. Termasuk sejumlah kendaraan banyak yang saya jual. Jadi hanya ada 3 objek bangunan dan 1 unit Kijang Innova yang disita. Tutur Cindro. Jadi memang benar, saya kalah dalam sidang, ya toh. Tapi tidak ada bukti. Loh, kalau ada bukti saya bayar 2 kali. Loh, tidak ada bukti asli, tidak ada. Loh, tidak ada. Fotokopi dengan fotokopi aja. Nah, terus gimana? Kok, jadi pinjaman itu kan engkau kan sanggup membayar kan? Loh, kalau memang ada buktinya ya saya bayar. Nah ini tidak ada bukti, tidak ada. Buktinya fotokopi dari fotokopi. Nah, ini berarti kan sama dengan orang lain, sama dengan penerima. Ya saya kalau ngomong seperti itu saya tidak berani. Iya loh, ya dinilai sendiri loh. Gitu. Ya loh, tadi saya memang tidak merasa saya utang. Kalau memang saya punya utang, tak bayar. Saya kalau dikatakan Bapak utang sama bank, benar saya utang. Sampai berapa sih Pak? Berapa? Sampai berapa? Loh, kalau yang ngajukan permohon saya kreditur, itu hanya 3 miliar. 3 miliar. Kecuali bank. Kalau bank itu saya ada hutang di BNI 2 miliar,
di BRI 3,66 itu masih lancar. Sampai hari ini. Sampai hari ini lancar. Ya, Ibu sendirilah, menilai sendiri. Iya. Ya, loh. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, loh. Karena di sini juga banyak petugas, banyak wartawan. Iya. Pak Joko, oke. Orang hukum jadi mengerti. Ya, loh. Jadi mohon maaf, saya mengajukan izin untuk nempati tinggal tidur saya sama cucu saya yang kecil-kecil, ada 3. Ya, ini demi peri kemanusiaan. Saya mohon izin. Ya, jadi saya mengajukan permohonan dan saya menandatangani bahwa nanti kalau ini dilelang, ya saya siap keluar tanpa uang pesangon. Sudah, itu. Jadi mohon izin ini saja Pak ya. Ya. Saya jatuh ketua itu ya. Ini Mas Indro. Itu keputusan di tangan Pak Kurator. Jadi kalau Pak Kurator mau memberikan Pak Indro mau tempat, mau ini. ya. Jadi kalau mengenai hal undang-undang untuk segala menteri itu monggo. Ya mungkin Pak Indro kurang kuat dan nyari bisa diajukan untuk ke pengawas atau ke pengadilan atau monggo silakan. Ya, Cuman saya minta penjelasan sekali lagi sama Pak Joko. Pak Joko dulu kita hanya mengegel, kan demikian ya? kalau yang kan? Kirim stop ke hakim pengawas. Mohon supaya tagihan mereka yang terlambat bisa dipertimbangkan. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya semua, mudah-mudahan Pak Yuda itu bisa ngasih kita wejangan gimana caranya untuk bisa mencukupi paling dikit paling tidak harus ada tanda tangan gitu loh Pak, untuk mempertanggungjawabkan nasib kita semua, sebanyak teman-teman kita 29 orang itu. Masalahnya apa? Sekarang kita posisi pandemi, kita nyari kerja juga sulit, bahkan nyari makan pun kita sulit, Pak. Terus kita mau gimana dengan cara seperti ini? Sementara kuasa hukum Juwita, Yapet Togarma, menyampaikan kalau dirinya akan melakukan permohonan izin tinggal kelanjutan usaha debitur dan terkait nasib 29 karyawan. Terkait dengan karyawan-karyawan. Yang kedua, kita akan melakukan GLL, gugatan lain terkait aset-aset yang bukan milik debitur tapi masuk dalam penetapan. Yang ketiga adalah kami akan meminta maaf kepada pemilik tanah yang sah yang ada dalam itu, dan kami menyerahkan kepada pemilik tanah yang sah untuk melakukan ranah hukum terhadap asetnya yang masuk dalam penetapan. Dalam rangka meminta maaf ini, apakah sebagian tanah sudah terjual begitu? Sebagian tanah ada yang sudah terjual sangat lama, dan ada yang benar-benar murni tidak ada hubungan apapun. Tiba-tiba masuk seperti tanah milik anaknya debitur, tiba-tiba masuk yang jelas nyata-nyata secara sertifikat itu atas nama anaknya debitur, bukan atas nama debitur. Apakah terkait yang lain-lain tidak ada? Hanya tanah saja yang mungkin punya orang lain tidak? Dari tanah itu ada 9 aset yang dalam penetapan. Yang pihak kami akui cuma 3. Untuk kendaraan, dari beberapa kendaraan yang itu hanya 1 yang tersisa, yaitu Innova. Namun kami sudah serahkan tanggal 27 Agustus kemarin di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sisanya adalah mobil-mobil yang ada di pick-up truk, itu sudah terjual lama. Korban penyegelan rumah yang terletak di Jalan Belimbing, Kui 9, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Yahya Natakusuma, sangat menyesalkan tindakan arogansi pihak kurator yang tidak memperhatikan efek samping dari penyegelan itu. Saya Yahya Natakusuma, suami dari Ibu Evi, pemilik rumah yang ada di Jombang Permai, tepatnya Jalan Belimbing Blok G nomor 9, yang kemarin menjadi
salah satu objek yang dieksekusi oleh pihak Pengadilan Tata Niaga Surabaya. Pertama, saya sangat keberatan dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Anda mempermalukan kami, Anda mempermalukan keluarga kami, Anda mempermalukan istri kami. Kami tidak ada di Jombang, kami tidak ada di Surabaya, kami tidak ada di Jawa Timur, kami ada di kota Manado, tepatnya kami ada di kota Bitung. Sekali lagi, saya sangat keberatan dengan apa yang Anda lakukan. Mari berpikir dengan jernih. Dengan dasar apa Anda melakukan itu? Apakah dasar yang Anda pakai sudah betul? Apakah Anda tidak melihat banyak kejanggalan di situ? Sekali lagi, saya keberatan dan sangat keberatan. Saya mengetuk hati Bapak Ibu yang ada di Pengadilan Tata Niaga Surabaya, terlebih kurator. Pakai logika Anda. Oke, mungkin Anda orang pintar, atau mungkin terlalu pintar. Tapi satu hal, Anda punya hati, dan Anda tahu, hati nurani Anda mengatakan apa. Sekali lagi, saya keberatan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap rumah kami yang ada di Jombang, yang ada di Jalan Blimbing Blok G nomor 9. Bundel, dari mana Anda bisa memasukkan itu ke budel dari Pak Cindro? Dari mana? Apa yang melandasi itu? Banyak kejanggalan Bapak Ibu. Mari pikirkan dengan hati yang jernih. Saya punya Tuhan, Anda juga punya Tuhan. Mari buka hati, pakai hati nurani Anda. Apakah itu betul? Apakah itu tidak menyengsarakan? Apakah itu tidak mempermalukan? Hal yang sama diungkapkan pemilik rumah yang beralamatkan di Jalan Patimura, Sutoyo. Ia merasa sangat dipermalukan oleh pihak kurator yang masuk daftar dalam penyegelan. Ada utang di BRI pakai namanya Pak Indro, Pak. Sakti. Teman kayak sama Pak Indro. Teman-teman kerja lah. Kita dulu kan juga kontraktor lagi lah. Sertifikatnya? Enggak, sertifikatnya ada Pak. Bisa tolong kita Pak, sertifikatnya? Jadi bank masih. Ya? Masih di bank. Oh di bank, bank mana Pak? BNI. BNI 46. Belum lunas nih? Ya? Belum lunas? Oh. Rumah saya dari dulu, saya beli dari Bapak Muhadi itu sudah saya keluarkan dari BRI kurang lebih tahun 2013. Nah, dengan adanya itu saya terus juga dipermalukan dengan pihak penyitaan, terutama pihak BRI, siapa yang nyuruh dan data dari mana. Yang jelas bukti kepemilikan sudah bukan milik BRI lagi. Nah, untuk dengan kejadian itu siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut? Karena apa? Saya malu sekali dengan tetangga kanan kiri. Rumah mau saya jual, akhirnya tidak bisa karena mereka takut dengan adanya peristiwa ini. Nama saya. Iya. Sudah balik nama nih? Sudah.
apa harapannya jenengan? Ya terus ini bagaimana? Saya sudah terlanjur malu. Saya dari pengadilan ini dari penetapan untuk penetapan penyakitan. Ya. Kalau kita membuka materi perkara tidak akan ketemu. Iya betul. Ya. Kalau bisa menunjukkan bahwa ini adalah sertifikat bukan milik ini, saya lihat dulu mana sertifikatnya. Silakan. Saya sebenarnya tidak mau dengan Pak Yafet karena dia bukan kuasanya. Betul. Gitu. Saya masih menghargai beliaunya. Iya. Ya. Saya ngerti. Tahu ya? Saya sudah mulai keras nih. Iya. Bukan emosi saya ya. Iya. Ternyata di sini ya. Ini bukan main kita. Iya. Saya mohon maaf. Iya dong. Cuma kalau sudah salah Pak, kita harus di ini tugas, bukan main-main. Kita ketawa-ketawa aja, tidak apa-apa. Iya, betul. Hargai semua, ya. Iya, betul Pak. Ngerti nggak ini? Ngerti. Ya Pak. Mana Pak kiri? Bentar, saya tunjukkan. Keras-keras. Bukan keras. Itu aja dibawa-bawa dari kasihan sekalian memang ya. Kalau bukan biaya, saya segel kalau bukan. Demikian dari Jombang, saya Agus Situju Haira, Kabar Jagat mengabarkan.